Nah, yang ketiga ini biasanya yang paling sering terjadi di sebuah bisnis. Kepemimpinan udah oke nih, marketing juga udah oke, tapi manajemen keuangannya carut marut. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar bisnis, keuangan, dan mindset sukses. Halo Business Hackers, kembali lagi dengan saya Hugo Ivan. Akhir-akhir ini nih ya, banyak banget nih orang yang ingin jadi pengusaha atau pebisnis. Banyak pengusaha sukses menyarankan orang-orang untuk mulai berbisnis. Karena dengan berbisnis, setiap orang memiliki kesempatan menjadi pribadi yang makmur dan yang paling penting bisa bermanfaat bagi banyak orang, ya enggak? Namun, di balik kesuksesan seorang pebisnis hebat, dunia bisnis bisa dibilang sih adalah dunia yang menantang, penuh rintangan dan syarat akan cobaan hidup. Masalah operasional, kepemimpinan, hingga masalah pengelolaan keuangan pun jadi tantangan terbesar pebisnis supaya usahanya bisa maju dan mendulang pundi-pundi uang yang banyak. Anda mau jadi pebisnis atau udah punya bisnis nih? Kalau jawabannya iya, maka ada baiknya nih Anda menonton ini sampai selesai untuk mengetahui skill terpenting para pebisnis yang harus Anda miliki. Yang pertama, jiwa kepemimpinan. Untuk menjadi seorang pebisnis, jiwa kepemimpinan yang tinggi wajib dimiliki. Ya kali, masa bawahan Anda yang nyuruh-nyuruh Anda? Kan enggak. Semua pebisnis sukses meyakini bahwa leadership adalah kemampuan nomor satu yang harus dimiliki. Ciri-ciri leadership yang baik adalah mampu mengorganisir timnya tanpa perlu marah-marah layaknya seorang bos yang ditakuti bawahannya. Ingat, goalnya adalah dihormati, bukan ditakuti. Kalau kalian merasa masih kurang di skill kepemimpinan, sekarang banyak banget pelatihan dari perusahaan yang kredibel atau buku-buku yang bisa jadi panduan Anda. Atau Anda sebenarnya bisa mulai ya dengan networking dengan pengusaha lain di bidang apapun untuk saling bertukar pikiran. Yang kedua, skill marketing. Skill marketing itu menuntut kreativitas yang tinggi loh. Banyak cara marketing unik yang dilakukan perusahaan besar. Misal, Kereta Api Indonesia. Coba deh kamu lihat gambar ini. Kereta Api Indonesia membuat kampanye guerrilla marketing untuk menyebarkan kesadaran tentang bahaya melintasi gerbang pembatas rel kereta. Dengan mengubah gerbang pembatas menjadi bentuk pisau dengan tulisan, "Jangan nekat kalau mau selamat." Hal ini tentunya dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kereta api yang terjadi pada perlintasan kereta api. Nah, dengan pendekatan yang berbeda ini, KAI ingin memberikan pesan yang mudah diingat dengan penyampaian yang unik. Serem juga sih ya bentuk palangnya. Nah, sebelum bikin plan marketing, penting banget nih kita tahu dulu siapa sih target audiens kita. Baru deh kita bikin plan marketing yang detail, biar mastiin rencana kita sukses dan menarik orang-orang yang akhirnya mau beli produk atau jasa kita. Jangan lupa nih, cek dulu kemampuan keuangan kita untuk program marketing tuh berapa. Cek laporan keuangan dan alokasikan budget yang sesuai, buat mastiin biaya yang kita keluarkan efektif dan gak kebablasan. Nah, gimana kalau Anda gak ngerasa jago marketing? Saat ini udah banyak banget kok pelatihan-pelatihan dari mulai yang berbayar sampai gratis. Bahkan di YouTube pun sudah banyak sekali konten-konten video yang membahas strategi marketing dan strategi berjualan. So, nggak ada alasan buat Anda ngerasa nggak jago jualan. Yang ketiga dan yang juga paling penting nih, kemampuan manajemen keuangan. Nah, yang ketiga ini biasanya yang paling sering terjadi di sebuah bisnis. Kepemimpinan udah oke nih, marketing juga udah oke, tapi manajemen keuangannya carut marut. Banyak perusahaan yang akhirnya tersungkur loh akibat hal ini. Transaksi tidak tercatat, piutang lupa ditagih, pengeluaran tidak tercatat, dan penyusunan anggaran yang amburadul akan membuat bisnis kita akan merugi, bahkan mungkin bangkrut cepat ataupun lambat. Karena ini nih, kita jadi tidak mengetahui kondisi keuangan bisnis kita sendiri. Belum lagi kalau pembukuan yang kita lakukan masih manual. Aduh, sudah nggak praktis, habis-habisin waktu aja lagi. Nggak mau kan terjadi yang seperti itu? Sebenarnya tuh solusinya gampang banget kok. Anda bisa memakai aplikasi online yang sekarang sudah disediakan oleh banyak pengembang. Salah satunya adalah Journal by Mekari. Aplikasi akuntansi online yang memudahkan pengelolaan keuangan bisnis Anda.
Kenapa Anda sebaiknya pakai aplikasi ini? Karena jurnal punya yang pertama nih, fitur laporan keuangan yang lengkap. Dengan fitur ini, Anda bisa tahu tuh pemasukan penjualan Anda, arus kas, aset bisnis, dan lainnya dalam satu dashboard. Jadi tinggal klik dari desktop maupun HP Anda bisa dengan mudah tahu rangkuman kondisi keuangan Anda secara mingguan atau bulanan karena datanya real time. Jelas aja ya, ini bisa memudahkan Anda bikin strategi bisnis Anda. Yang kedua, fitur akuntansi. Buat Anda yang selama ini pembukuannya masih manual, kerasa banget kan nggak efektifnya? Belum lagi kalau sebenarnya Anda nggak ngerti-ngerti banget nih tentang akuntansi. Nah, kalau pakai jurnal, semua data dari bank, pos, atau pajak pun udah terintegrasi jadi pembukuan. Nggak lagi makan waktu dan tentunya lebih akurat. Bahkan untuk Anda yang nggak ngerti akuntansi pun dijamin kok Anda bisa dengan mudah bikin pembukuan karena jurnal juga ngasih panduan yang lengkap banget. Sementara kalau Anda pebisnis yang udah paham akuntansi, fitur lengkap yang ada di jurnal pastinya bikin proses pembukuan lebih efisien. Yang ketiga, fitur product inventory. Nah, ini penting juga nih kalau Anda punya produk yang banyak. Karena kalau pakai jurnal bisa gampang banget ngelacak data inventory secara real time. Anda bisa dapat notifikasi saat ada stok yang sudah mau habis. Selain itu, Anda juga bisa tahu mana produk yang paling laku atau kurang diminati. Nah, data-data kayak gini nih yang ngebantu Anda rumusin plan marketing. Misal nih ya, produk A kurang diminati. Anda bisa bikin produk bundling dengan produk B, sehingga bisa nambah value penjualan. Apakah cuma itu aja kelebihan jurnal? Ya enggak lah. Di jurnal, Anda juga bisa bikin invoice, lacak transaksi, atur biaya dan anggaran, dan lapor pajak. Karena sudah berbasis cloud nih, Anda yang pakai jurnal bisa ngurus keuangan bisnis lebih mudah dan praktis. Karena bisa diakses kapanpun dan dimanapun, dari desktop atau smartphone. Plus yang penting banget, data Anda dijamin aman. Karena jurnal udah tersertifikasi ISO 27001. Yang penasaran, bisa coba gratis jurnal selama 30 hari dengan klik link di bawah ini ya. Atau Anda bisa cek di kolom deskripsi. Nah, itulah 3 skill yang wajib pebisnis miliki. Kalau menurutmu gimana nih? Ada nggak sih skill yang sama pentingnya yang dibutuhkan seorang pebisnis? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar.